Pancasila itu selalu saja menjadi isi dari seluruh peraturan dan ketetapan yang berlaku di Indonesia. Contoh yang saya kemukakan adalah keputusan hakim. Di kepala putusan itu termaktub atau tegas harus ditulis demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa harus begitu? Karena isi dari keputusan itu haruslah adil, dan isi keputusan itu tidak bisa dianggap, tidak bisa dinyatakan tidak adil. Harus dinyatakan adil sampai ada keputusan yang berbeda dengan itu. Itu isi dari keputusan hakim, harus memuat makna dari sila pertama. Isi daripada baik keputusan hakim maupun seluruh undang-undang formal lainnya harus tidak bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna kemanusiaan yaitu adalah makna azasi. Makna azasi ini adalah makna yang melekat bahwa setiap orang haruslah merdeka dan harus tidak mendapatkan diskriminasi, harus diperlakukan dia sebagaimana dia manusia. Karena dia manusia, maka diperlakukan dia sebagai manusia. Dan ini maknanya luas. Adil, manusia diperlukan secara adil. Ya harus adil. Maka setiap undang-undang itu harus adil. Harus, tidak bisa tidak, harus. Karena ini adalah pandangan tentang isi. Dan kalau ada suatu peraturan yang bertentangan dengan kemanusiaan yang adil, itu berarti hukum yang tidak berdasarkan Pancasila. Apalagi beradab. Beradab itu adalah suatu proses di mana ada hasil tingkah laku manusia yang sangat berbudi dan sangat tidak bertentangan dengan kemanusiaan dan juga tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran ilahiyah. Makanya saya heran kalau misalnya ada orang yang menginginkan adanya kebebasan melalui undang-undang yang akan dibentuk seperti undang-undang LGBT. Undang-undang LGBT itu undang-undang yang melegalkan perbuatan-perbuatan yang tidak beradab. Sekaligus perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak adil sebagai manusia. Ya kan? Contoh misalnya ada perkawinan sejenis. Apa adil untuk manusia? Tentu tidak adil. Dan tidak adil pula bagi binatang. Mana ada binatang yang mau kawin sesama jenis? Tidak ada. Ya kan begitu. Nah itu dia. Kalau misalnya kita mau memberi ukuran tentang peradaban, adil dan beradab. Makanya belajar Pancasila itu mempelajari bagaimana isi hukum itu baik. Bukan mempelajari Pancasila sekedar menghafal lalu kemudian dijadikan sebagai sumber dialektik, sumber diskursus, sumber perdebatan. Tapi sebetulnya dia merupakan sumber dari isi dari suatu hukum, dan hukum itu adalah jiwa dari orang bertingkah laku. Yang ketiga adalah persatuan.
Tidak boleh ada diskriminasi dari hukum yang berlaku itu. Tidak boleh ada diskriminasi. Diskriminasi itu artinya membelah-belah kehidupan manusia. Memberi yang satu berbeda dengan yang lain dalam makna bahwa hukum itu adalah hukum yang tidak memberikan persamaan dan persatuan. Kalau sudah tidak ada persamaan, itu berarti persatuan pasti menjadi sakit. Apalagi kalau misalnya hukum itu berbeda perlakuan terhadap daerah-daerah atau kelompok-kelompok masyarakat, ya, atau kelompok-kelompok yang ada dalam negara. Negara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, perlu ada persatuan. Tentu harus sama perlakuannya terhadap masyarakat di Sulawesi Selatan dengan Jawa. Pembangunan harus sama, ya. Apalagi orangnya, perlakuan terhadap orangnya harus sama. Misalnya dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, bahkan bagi mereka yang berstatus sebagai militer, polisi, harus sama semua. Polisi dari sana, polisi dari sini, harus sama, hukumnya sama. Tidak boleh ada berbeda bahwa hukum yang di sini harus begini karena dia di sini. Ya harus sama. Apalagi kalau perbedaan itu adalah perbedaan yang tidak memuat suatu unsur keadilan, persamaan, dan peradaban. Maka hukum itu selanjutnya isinya haruslah memuat kerakyatan. Jadi memuat bahwa hukum itu dari segi politik, kalau kita mau lihat bahwa hukum itu adalah buatan rakyat, maka isinya hukum itu adalah perasaan hukum rakyat. Ya, jangan dipandang enteng. Tetapi isi hukum itu dibuat dalam suatu bentuk yang diproses secara formal. Maka proses formal itu harus mengandung hikmah kebijaksanaan. Karena hukum itu dibuat oleh negara. Negara dominasi kekuasaan fisik. Bahaya kalau dia misalnya mau membuat hukum itu menjadi zalim. Tetapi hukum itu harus memuat hikmah kebijaksanaan. Ya kan? Karena hukum-hukum itu dibuat oleh penguasa. Penguasa memiliki apa? Semua dia miliki. Dia memiliki kekuatan bersenjata. Dia memiliki alat paksa. Ya, dia memiliki kekuatan untuk melakukan kekerasan. Semua dia miliki. Dan karena itu harus mengandung hikmah kebijaksanaan. Kalau tidak hikmah dan kebijaksanaan, ya, yang kita lihat itu adalah suatu pertentangan serius antara kekuatan kerakyatan dan kekuatan penguasa. Jadi di sini, dan kita harus tunduk pada teori ini, teori daripada kerakyatan yang penuh dengan hikmah kebijaksanaan. Karena hukum harus berisi itu. Yang terakhir, dari isi daripada hukum itu haruslah berkeadilan. Dan keadilan itu adalah keadilan yang harus dirasakan oleh semua orang. Sehingga disebut dengan keadilan sosial. Ya. Keadilan ini memang banyak maknanya. Ya, keadilan sosial. Ada yang memberikan, kalau dari segi ekonomi, misalnya ada yang mengatakan bahwa ada suatu prinsip trickle down effect. Sistem kapitalisme, ekonomi itu mengajarkan bahwa biarlah itu orang-orang yang berkuasa secara ekonomi, pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha besar itu mencari sebesar-besarnya. Dan kemudian lebihnya yang melimpah itu diberikan kepada rakyat, yaitu kalau dia mau, ya kan,
seorang dengan esensi manusia yang cenderung serakah, itu tidak mungkin bisa terjadi seperti trickle down effect. Maksudnya itu trickle down effect itu adalah ada misalnya pengusaha itu berusaha, lalu kemudian dia mengisi seluruh usahanya dengan keuntungan sebesar-besarnya, itu sebuah ember diisi dengan keuntungan diisi lagi sampai ember itu penuh dengan keuntungan. Kalau sudah meleleh keuntungannya, nanti keuntungan yang meleleh itu yang turun mengalir kepada rakyat, yaitu kalau dia mau. Tapi kalau penuh ember yang satu, ambil ember yang dua, penuh ember yang dua, ambil ember yang tiga, tidak ada sedikit pun meleleh kepada rakyat. Maka yang kaya menjadi kaya, yang miskin tambah miskin. Ya lihat saja pada era ini, era pandemi ini. Banyak orang yang menjadi kaya raya, tapi tidak bertambah orang kaya. Tapi orang kaya itu yang bertambah kekayaannya, tapi tidak bertambah orang-orang menjadi kaya. Justru bertambah orang-orang miskin. Ini dia, ya. Itulah kira-kira analisis tentang isi daripada hukum. Nah, berikut kita analisis tentang sumber hukum formil. Sumber hukum formil ini kita dapat melihat tadi dari jenis-jenisnya. Nah, di Indonesia kita melihat ada beberapa sumber hukum menurut jenisnya. Yang pertama adalah undang-undang. Atau kita sebut saja sebagai hukum tertulis. Tapi hukum tertulis itu, undang-undang sebetulnya adalah dasar dari peraturan-peraturan teknis. Dan banyak sekali peraturan teknis. Tetapi dasarnya adalah undang-undang. Dan undang-undang ini kita bagi menjadi undang-undang yang bersifat formal dan undang-undang yang bersifat material. Tapi tidak apa-apalah kita membahasnya undang-undang yang bersifat formal. Di Indonesia memang ada undang-undang yang bersifat formal, yaitu undang-undang yang dibuat oleh penguasa. Di Indonesia dalam pasal Undang-Undang Dasar menyebutkan bahwa DPR lah yang berwenang membuat undang-undang. Dalam pelaksananya mendapat persetujuan dari Presiden. Ya. Lalu kemudian untuk peraturan-peraturan yang bersifat daerah itu juga dibantu oleh suatu lembaga yang disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi pintu keluarnya suatu undang-undang itu ada di DPR. Jadi dua lembaga ini, DPD itu memberi pertimbangan, ya, dan mengajukan rancangan saja, dan Presiden ikut membahas. Tapi keluarnya dari pintu DPR. Ini adalah undang-undang. Ada juga undang-undang yang tidak berbentuk formal, tapi pola mengikatnya itu sama dengan undang-undang. Ya, tidak berbentuk formal. Ya. Itu hanya mengikat pada masyarakat, ya, mengikat pada masyarakat atau mengikat suatu daerah. Nah, sekarang apa asas daripada undang-undang itu? Sebetulnya saya sudah ungkap pada pertemuan kita yang lalu tentang asas-asas, ya. Tapi saya ulang saja bahwa khusus di dalam undang-undang yang bersifat formal itu ada asas yang mengikatkan keberadaannya. Asas apa? Kita sebut saja asas lex
superior derogat legi inferior. Ada yang menyebut lex superiori derogat legi inferiori, ya. Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi. Undang-undang yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang tingkatannya lebih tinggi apabila mengatur hal yang sama. Ya. Undang-undang yang lebih rendah tingkatannya, ya mungkin maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, peraturan tertulis. Tapi kalau kita menyebut undang-undang, ya, atau peraturan perundang-undangan, maka seperti peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang karena dia peraturan lebih rendah tingkatannya. Yang kedua, lex specialis derogat legi general. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, atau kita sering sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu terdiri dari 3 buku. Ya. Buku pertama, buku kedua, dan buku 3. Buku yang umum, kejahatan dan pelanggaran. Semuanya berlaku umum. Artinya semua perbuatan kejahatan pidana dihukum berdasarkan KUH pidana. Misalnya mencuri, ya mencuri. Lalu kemudian ada mencuri, tapi yang dicuri uang negara, dibuatkan undang-undang khusus mencuri, tapi mencuri uang negara. Sekarang dikenal dengan istilah koruptor. Koruptor itu apa? Itu pencuri, ya, pencuri. Apa ada kesepakatan dari banyak lembaga ini? Tidak usah pakai kata koruptor, terlalu lunak, terlalu elegan. Mungkin bagus kata perampok, ya. Apa perampok atau apa itu dia yang diinginkan? Karena perampok dan pencuri itu pada dasarnya sama, maka mungkin kalau KUH pidana mengatakan pencuri, lebih bagus kalau undang-undang khusus itu menyebutnya perampok uang negara, ya kan begitu. Kalau ada undang-undang mengatur tentang perampokan uang negara, tapi tidak masuk lagi gratifikasi, tidak masuk lagi suap, ya. Jadi perlu ada istilah yang khusus mengenai itu. Rampok, rampok. Uang negara, kalau bukan uang negara mencuri, maka undang-undang mengenai itu namanya undang-undang khusus, dan itu mengenyampingkan KUH pidana. Ya, ya tentu ini masuk dalam asas ini, lex specialis derogat legi generale. Ada lagi lex posterior derogat legi perior. Jadi
ada peraturan perundang-undangan yang baru membatalkan perundang-undangan yang lama sejauh mengatur hal yang sama. Iya. Bagaimana kalau tidak disebutkan di dalamnya membatalkan undang-undang yang lama? Ya. Tapi sejauh mengatur hal yang sama yang baru berlaku. Itu makna membatalkan. Mungkin secara formal peraturan perundang-undangan itu tidak dibatalkan, tetapi berdasarkan asas ini sebetulnya isinya batal. Batal dengan adanya undang-undang yang baru. Ya. Kemudian asas yang lain melekat pada undang-undang ini, peraturan perundang-undangan ini, peraturan perundang-undangan tidak boleh diganggu gugat. Ya, tidak boleh diganggu gugat. Ya, oleh apa namanya? Tidak boleh diuji. Undang-undang tidak boleh diganggu gugat. Jadi harus diuji dengan menggunakan prosedur uji material yang telah ditetapkan, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Asas yang lainnya adalah asas yang menganggap bahwa undang-undang itu telah diketahui oleh orang banyak setelah ia diumumkan melalui suatu pengumuman resmi negara. Jadi dianggap tahu setiap undang-undang yang telah diumumkan secara resmi oleh negara, maka setiap orang dianggap tahu, mengerti, sekalipun ia tidak pernah baca. Nah, itu adalah undang-undang. Tapi perlu saya jelaskan mengenai tata urutan perundang-undangan kita. Ini harus dihafal mati, karena mahasiswa yang tidak hafal ini bukan mahasiswa hukum. Kalau tidak hafal tata urutan perundang-undangan saat ini, ya, kalau tidak hafal mengenai sejarahnya, tidak apa-apa. Tetapi saat ini, buka pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu dibaca di situ. Maka tata urutan perundang-undangan, ya, mulai dari atas sampai di bawah, itu kita beri nama masing-masing. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Ya, Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu yang pertama dan paling tinggi. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR yang lahir terakhir adalah ketetapan MPR nomor 1 tahun 2003. Dan itu ketetapan MPR satu-satunya di era reformasi, ya, satu-satunya yang sekarang ini dianggap sebagai ketetapan MPR yang ada. Isinya tentu boleh dibaca isinya, tapi tidak ada lagi ketetapan MPR setelahnya. Jadi itu adalah ketetapan MPR yang terakhir, sebagaimana Undang-Undang Dasar menyebutnya dalam peraturan peralihan. Ya. Itu yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau perpu. Undang-undang atau perpu.
Biasanya kalau undang-undang disingkat UU, peraturan pemerintah pengganti undang-undang disebut Perpu. Banyak sekali mahasiswa yang tidak hafal kepanjangan dari Perpu ini. Harus hafal baik ini. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dia peraturan pemerintah tapi isinya undang-undang. Dia sederajat dengan undang-undang sehingga disebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, peraturan pemerintah. Ini sudah mulai peraturan pelaksanaan. Peraturan pemerintah dibuat oleh presiden. Yang kelima, peraturan presiden. Di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Perda provinsi. Yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita singkat-singkat ya. Yang pertama UUD, yang kedua TAP MPR, yang ketiga UU atau Perpu, yang keempat PP, yang kelima Perpres, yang keenam Perda provinsi, yang ketujuh Perda kabupaten kota. Hafal baik-baik. Karena ini sangat penting bagi mahasiswa. Dan mulai dari saat ini, karena mahasiswa harus memegang teguh ini, siapa tahu besok lusa ada perubahan dan perkembangan. Karena belum masuk peraturan desa. Padahal desa itu memiliki otonomi. Bahkan kepala desa itu adalah jabatan politik diangkat oleh rakyat. Jadi perlu masuk sebagai peraturan rekling. Ya. Tadi saya kemukakan sebagai sumber hukum formal yaitu undang-undang. Sekarang kita masuk sumber hukum formal berbentuk kebiasaan. Kebiasaan. Jadi kebiasaan itu adalah suatu tingkah laku yang terus-menerus dilaksanakan, lalu diakui, lalu kemudian ditetapkan masyarakat sebagai suatu aturan tingkah laku. Itu namanya kebiasaan. Dan itu menjadi sumber hukum formal. Dan ini berlaku pada setiap daerah. Atau mungkin adat masing-masing daerah menyatakan seperti itu. Dan ini pasti dikenal oleh mahasiswa. Ya, saya lanjut saja. Selain asas kebiasaan, bukan asas, tapi kebiasaan sebagai sumber hukum, ada juga doktrin. Apa doktrin? Doktrin itu bisa dalam bentuk nasional, bisa tingkatannya nasional, bisa tingkatannya internasional ya. Doktrin itu adalah pendapat ahli yang terkenal. Pendapat ahli terkenal. Coba biasanya kita lihat dalam putusan-putusan pengadilan, selalu dia mengungkap ada pendapat si A, pendapat si B, itu adalah doktrin. Menurut si A dalam bukunya ini mengatakan begini, itu doktrin, dipakai sebagai sumber hukum. Begitu juga biasanya dipakai dalam suatu naskah akademik untuk pembuatan suatu undang-undang. Itu penuh dengan doktrin di situ. Ya, doktrin, karena ini menyangkut mengenai isi nanti daripada suatu peraturan perundang-undangan. Jadi doktrin itu adalah pendapat ahli yang terkenal dalam negeri kalau tingkatannya nasional. Sedangkan yang tingkatannya umum internasional itu pendapat ahli yang berlaku di seluruh dunia. Banyak buku-buku yang beredar atau ada dalam kamus, misalnya Black Dictionary,
ya. Itu ada di situ banyak pendapat dan itu biasanya dijadikan sebagai sumber hukum. Ya. Lalu ada traktat. Apa traktat? Traktat itu atau perjanjian. Perjanjian itu kita bagi menjadi macam-macam lah. Ada perjanjian antar dua negara bilateral dan ada perjanjian multilateral. Misalnya Indonesia dengan Malaysia ada perjanjian ekstradisi, ya, pengembalian pelaku kejahatan antara Indonesia dan Malaysia. Kalau terjadi misalnya di Malaysia atau di Indonesia, maka kembalikanlah ke negara yang bersangkutan. Itu ada. Tapi ada perjanjian internasional, lawmaking treaties. PBB misalnya, ya kalau dia membuat perjanjian ini, negara tidak hadir atau hadir, ya patuh di situ sejauh dia adalah anggota PBB. Lalu kemudian ada lagi yang lain seperti jurisprudensi. Apa jurisprudensi itu? Nah, jurisprudensi kita harus maknai sebagai satu keputusan hakim, ya, satu keputusan hakim atau putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, itu jurisprudensi, ya. Ada sumber hukum yang mungkin ini adalah catatan akhir dari kuliah kita, yaitu ada revolusi, bisa jadi, atau coup d'etat, atau perebutan kekuasaan. Tapi kalau ini dijadikan sebagai sumber hukum, maka ini adalah sumber hukum yang bisa disebut sebagai inkonstitusional. Tapi kalau dilakukan merupakan suatu proses ekstra konstitusional. Suatu revolusi atau gerakan people power itu dilarang oleh konstitusi. Tapi kalau itu terjadi maka dia menang, maka itu dibenarkan oleh konstitusi. Ya, saya kira itu. Baik, kuliah kita sampai di sini dan silakan bertanya bagi mereka yang mau bertanya.